Nama saya Bandi Angkawijaya, usia sekarang 60 tahun. Itu awalnya dari bulan April, berasa nggak enak badan, pusing, mual, terus langsung diantar sama anak saya ke rumah sakit Mandaya. Didiagnosa ya pendarahan di otak gitu ya, stroke gitu ya. Ya sekarang sih lebih dikenal dengan nama aneurisma. Nah, terus disarankan disegera ambil tindakan yaitu di DSA. Pak Badi itu terjadi stroke perdarahan, tapi perdarahannya itu jenis perdarahan subarachnoid. Jadi keluhannya itu sakit kepala hebat. Sampai dia nggak mau tahu apa-apa dan dia maunya merem aja terus. Begitu dia buka mata, sakit kepalanya ada lagi. Setelah dilakukan pemeriksaan CT scan dan didapatkan perdarahan subarachnoid, kemudian diteruskan menjadi pemeriksaan namanya CT angiografi untuk melihat pembuluh darah, itu menggunakan kontras dan CT scan. Dari situ ketahuan bahwa penyebab perdarahan subarachnoidnya adalah dari aneurisma. Aneurisma itu adalah benjolan pembuluh darah. Bentuknya sih sangat kecil sekali nih aneurisma. Ukurannya 1,5 mili, tapi ketika pecah efeknya hebat sekali. Nah kebetulan lokasinya Pak Bandi ini dan sangat kecil sekali, lokasinya cocok untuk pemasangan flow diverter. Nggak bisa ada jalan lain dan nggak ada pilihan lain sebetulnya waktu itu. Udah nggak ada sama sekali. Gejalanya udah nggak ada sama sekali. Ya sudah normal 100% lah boleh dibilang begitu. Terutama desa ya. Ya jadi saya juga baru ngalamin stroke atau pecah pembuluh darah yang saya alamin itu. Dilakukan tindakan pemasangan ring dengan sistem DSA. Itu juga saya baru tahu ternyata sama sekali tidak ada pembedahan kepala. Jadi kepala sama sekali nggak ada yang dibedah. Saya nggak ngerti, dimasukin alatnya melalui pembuluh darah, terus dipasangin ring di pembuluh yang pecah itu, dan setelah 6 bulan hari ini dikontrol apa ring itu baik-baik saja, apa ada masih ada kebocoran. Ternyata sudah nggak ada kebocoran, jadi ya sudah sembuh. Aneurisma saya udah sembuh, boleh dibilang begitu. Nama saya Bandi Angkawijaya, usia sekarang 60 tahun. Itu awalnya dari bulan April, berasa nggak enak badan, pusing, mual, terus langsung diantar sama anak saya ke rumah sakit Mandaya. Didiagnosa ya pendarahan di otak gitu ya, stroke gitu ya. Ya sekarang sih lebih dikenal dengan nama aneurisma. Nah, terus disarankan disegera ambil tindakan yaitu di DSA. Ya DSA untuk menyumbat pendarahan di otak. Yaitu akhirnya bulan itu juga diambil tindakan DSA itu. Pak Badi itu terjadi stroke perdarahan, tapi perdarahannya itu jenis perdarahan subarachnoid. Waktu datang itu dirawat sama neurologi bagian saraf, itu kemudian diperiksa CT scan, ternyata ada perdarahan subarachnoid. Jadi keluhannya itu sakit kepala hebat. Sampai dia nggak mau tahu apa-apa dan dia maunya merem aja terus. Begitu dia buka mata, sakit kepalanya ada lagi. Setelah dilakukan pemeriksaan CT scan dan didapatkan perdarahan subarachnoid, kemudian diteruskan menjadi pemeriksaan namanya CT angiografi untuk melihat pembuluh darah, itu menggunakan kontras dan CT scan. Dari situ ketahuan bahwa penyebab perdarahan subarachnoidnya adalah dari aneurisma. Aneurisma itu adalah benjolan pembuluh darah. Bentuknya sih sangat kecil sekali nih aneurisma. Ukurannya 1,5 mili, tapi ketika pecah efeknya hebat sekali. Kalau dilihat lokasinya, itu dia ada di dalam sini, di dalam. Kalau kita bilang secara anatomi kedokteran itu kita bilang di arteri karotis internal, levelnya C7 namanya. DSA itu kan tindakan diagnostik untuk melihat pembuluh darah. Itu lebih hebat lagi sebetulnya dari CTA, dan DSA ini golden standard atau standar baku untuk mendiagnosis pembuluh darah, kelainan pembuluh darah di kepala. Nah, DSA itu jelas harus dipakai duluan, karena mau lihat apa? Mau lihat aneurismanya lokasinya di mana, biar lebih pasti. Ukurannya bagaimana, biar nanti kita kan buat menentukan treatment. DSA itu kita memasukkan kateter, tetap bisa lewat daerah lipat paha atau daerah pergelangan tangan, kemudian diarahkan masuk sampai ke pembuluh darah di kepala. Setelah itu dimasukin obat kontras, baru diambil gambar. Nah itu nanti keluar tuh bentuk gambar pembuluh darah dari DSA. Nah setelah misalnya ketemu lah, anggaplah aneurisma ketemu di mana, kita bikin gambar 3 dimensi dari kontras itu. Dari kontras kita bikin gambar 3 dimensi, jadi kita bisa tahu persis di mana lokasinya, ukuran lehernya berapa aneurismanya. Jadi nanti bisa menentukan ya, oh kalau kayak gini harus pakai apa treatmentnya, misalnya coiling atau stent assisted coil, balloon assisted coil misalnya, atau ya ini stent flow diverter, atau ada stent lain yang bisa dipakai tergantung ukuran. Nah kebetulan lokasinya Pak Bandi ini dan sangat kecil sekali, lokasinya cocok untuk pemasangan flow diverter. Nggak bisa ada jalan lain dan nggak ada pilihan lain sebetulnya waktu itu. Nah akhirnya dipasanglah stent flow diverter. Waktu itu dokter ada beberapa, dokter saraf ya, dokter Licung, Dung Lili, terus dokter Sugi, terus sama dokter Oscar ya dulu ya. Ada dokter Oscar, ada sih banyak dokter.
waktu itu yang terlibat ya. Jadi selama di rumah sakit ya lebih banyak nggak sadarnya saya. Kejadian saya kan pertama di rumah sakit itu kan lama, puluhan hari. Jadi banyak teman saudara yang datang juga saya nggak ingat. Kalau ceritanya ya saya ngobrol segala macam gitu, tapi saya sendiri nggak ingat. Sebetulnya setelah tindakan DSA itu pada dasarnya sih udah sembuh ya. Udah sembuh dan nggak ada masalah, dan saya sempat mulai olahraga lagi gitu, segala aktivitas. Rupanya yang nggak diketahui itu adanya hidrosefalus, itu cairan di otak, itu yang banyak cairan di otak. Pada keadaan perdarahan subarachnoid itu terjadi kita bilang hidrosefalus karena darahnya itu semua masuk ke dalam cairan cerebrospinal fluid, sehingga terjadi tuh hidrosefalus. Nah, pada keadaan-keadaan pasien gini sebetulnya dari awal itu tergantung keluhan dan sebagainya, apakah perlu dipasang Vipition atau enggak. Vipition itu untuk mengalirkan dari ventrikel yang lebar itu, hidrosefalus itu alirannya dialirkan ke dalam perut, dipasang Vipition. Nah, Pak Bandi itu pada saat dipasang stent selesai, Pak Bandi nggak ada keluhan, Pak Bandi pulang, ternyata mungkin pusing karena ada keluhan hidrosefalus. Ketahuan hidrosefalus, dipasang Vipition, dan saat ini pasiennya bagus. Itu akhirnya ditanganin ya semua sekalian, termasuk dipakein Vipisan di sini kan, yang buat mengeluarkan cairan di otak dari otak lah gitu. Jadi itu kan otak kebanjiran cairan gitu kan. Jadi dioperasi di kepala, dimasukin alat untuk menyalurkan cairan yang di otak itu ke perut. Itu pasangin alat. Ini alat namanya Vipisan kalau nggak salah. Dan alat itu masih ada sampai sekarang, dan kalau menurut dokter dibiarin aja seumur hidup, sama sekali nggak ganggu. Ini sampai sekarang masih ada nih kan kepala, karena memang nggak ngeganggu dan nggak rusak lah gitu, karena bukannya dari plat atau dari besi ya. Aktivitas sih saya kemarin masih hati-hati, maksudnya karena kan kelamaan badan nggak gerak ya. Jadi saya mulai olahraga ringan, kerja juga belum full karena masih khawatir kan. Mungkin dengan hasil DSA yang kemarin, ya mungkin saya besok bisa aktivitas full lagi. Udah nggak khawatir lah gitu, karena aneurismanya udah nggak ada. udah nggak ada sama sekali. Gejalanya udah nggak ada sama sekali. Ya sudah normal 100% lah boleh dibilang begitu. Kalau kemarin ini kan sebetulnya bukannya belum normal, saya masih khawatir karena nunggu yang 6 bulan ini loh, pemeriksaan yang kemarin. Tapi hasil pemeriksaan kemarin bagus, oh ya udah berarti udah normal semua. Terutama DSA ya. Ya, jadi saya juga baru ngalamin stroke atau pecah pembuluh darah yang saya alami itu, dilakukan tindakan pemasangan ring dengan sistem DSA. Itu juga saya baru tahu, ternyata sama sekali tidak ada pembedahan kepala. Jadi kepala sama sekali nggak ada yang dibedah. Saya nggak ngerti, dimasukin alatnya melalui pembuluh darah, terus dipasangin ring di pembuluh yang pecah itu, dan setelah 6 bulan hari ini dikontrol apa ring itu baik-baik saja, apa ada masih ada kebocoran. Ternyata sudah nggak ada kebocoran, jadi ya sudah sembuh. Aneurisma saya udah sembuh, boleh dibilang begitu. Jadi nggak ada sama sekali, nggak ada pembedahan di otak. Dan itu saya nggak tahu berapa lama ya, tapi yang pasti kan dibius total gitu. Jadi saya nggak sadar. Tapi kalau yang pemeriksaan kemarin itu saya nggak dibius, jadi bius lokal aja. Jadi saya sadar ngobrol aja sama dokternya sambil ngeliatin di kamera gitu. Oh ya Pak, ini udah bagus ini Pak, udah nggak ada, udah jangankan kebocoran, tanda-tandanya aja yang bekas itu udah nggak ada, udah rata gitu loh. Jadi sambil ngobrol aja dia melakukan tindakan. Jadi sama sekali nggak perlu dikhawatirin, dan ini teknologi bagus banget gitu ya. Begitu. Kedua, follow up DSA-nya 6 bulan dari pemasangannya pertama, aneurismanya hilang total. Jadi dia udah seterusnya udah nggak harus di DSA, nggak perlu DSA tanpa kalau nggak ada keluhan. Saat ini kondisi Pak Bandi sudah bagus sekali, udah seperti kalau kita bilang normal, pasien normal lagi. Sudah seperti aktivitas seperti biasa. Tapi secara fisik semua Pak Bandi pasien jalan sendiri, nggak ada lagi sakit kepala, semuanya bersih seperti orang normal. Jadi pasien-pasien dengan aneurisma perdarahan subarachnoid atau belum terjadi perdarahan pun bisa ditangani di Rumah Sakit Mandaya. Timnya ada tim neuro, tim bedah saraf, ada tim radiologi intervensi. Jelas perannya beda masing-masing. Masing-masing punya peran yang berbeda. Neuro ada di bagian neuro, bedah saraf juga jelas ini ada, tetap dibutuhkan multidisiplin tim juga. Di Mandaya sudah bisa dilakukan.